Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 241. Ren Yurou yang masih sedikit gugup juga bereaksi. Menilai dari informasi yang mereka peroleh, tampaknya Cui Haoyang dan Ren Fengping memiliki hubungan yang ambigu. Jika tidak, mereka tidak akan berencana untuk memaksa keluarga mereka meninggalkan Villa Ren. Tampaknya ada keretakan di antara kedua saudara perempuan itu. Tetapi, ayah dan anak perempuan, salah satunya seperti lem pada Ren Fengping. Seseorang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Ren Fengjiao. Apa yang sedang terjadi? Dan, gadis kecil ini tidak terlalu besar, tetapi nadanya tidak kecil. Dia juga merasa bahwa restoran hotpot ini adalah platform kecil, yang sama sekali tidak dapat mengakomodasi impian besarnya. Apakah Anda memiliki kekuatan itu? Yurou bekerja di grup untuk sementara waktu, dan dia mengenal pemegang saham kedua, Cui Haoyang. Tanpa dukungannya, grup kami tidak akan dapat berkembang seperti sekarang. Meskipun skalanya tidak terlalu besar, setidaknya meningkat. Terutama pengembangan proyek Hailong Bay kali ini, dan keuntungan penjualan yang dibawanya, bisa dikatakan membawa Rens Group ke level yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong soal, Ren Fengjiao juga menatap Cui Bebe secara khusus, lalu menarik Ren Yurou untuk berkomunikasi dengan suara rendah. Meskipun dia tidak tahu konten spesifiknya, Ye Tian memahaminya, jelas untuk meminta bantuan Ren Yurou. Namun, keluhan dia dan Ren Fengping tidak dipahami dengan baik sekarang, jadi yang terbaik adalah membiarkan Ren Yurou menjelaskan situasinya sendiri nanti. Kamu Xiao Qing. Sue Xiao Tian. Nona Ren, dia adalah istriku. Meskipun dia adalah pemilik dari restoran hotpot ini, aku juga seorang supervisor. Dia dan bibiku yang kedua sedang membicarakan hal lain, jadi sekarang aku akan menilaimu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, menatap Cui Bebe yang cukup menghina, bahkan tidak sabar, dan berkata, "Halo, namaku Ye Tianzong, aku tahu, menantu dari keluarga Ren. Seorang gelandangan dan bodoh, tapi ini neropati intermiten. Sepertinya kondisimu baik-baik saja sekarang." Cui Bebe belak-belakan, begitu dia mengatakan ini, dua pelamar di sebelahnya langsung terlihat malu, tidak menyangka dia bodoh. Ren Yurou ini, yang dikenal sebagai bunga linceng, benar-benar luar biasa saat melihatnya hari ini. Hanya saja suaminya, meski terlihat baik di luar, bagaimanapun juga memiliki masalah otak, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang saya harus membantu istrinya melakukan tes untuk saya, bukankah itu omong kosong? Meski keduanya memiliki beberapa keluhan di hati mereka. Namun, keduanya sangat tertarik dengan posisi manajer umum restoran hotpot. Lagi pula, gaji pokoknya adalah 20.000 yuan. Dia berkata, "Melihatmu, kamu tidak mau datang hari ini. Jika kamu pergi, mengapa kamu masih berdiri di sini tanpa mengemis? Tidak bisa digunakan untuk itu. Berurusan dengan orang seperti ini sangat sulit untuk didapatkan." Sungguh. Cui Bebe sangat marah pada Ye Tianzong, dan berkata, "Bukan urusanmu apakah aku pergi atau tidak. Terlebih lagi, hanya toko kecil seperti milikmu tidak cukup bagiku untuk menunjukkan kekuatanku. Jangan terlalu penuh dengan kata-kata. Ayahmu adalah pemegang saham kedua dari grup Ren. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia memiliki bisnis besar. Tapi dia tidak secara langsung mengaturmu ke dalam perusahaan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan. Anggap saja ini ngomong-ngomong, Anda ingin mendapatkan ayah Anda jika Anda ingin memberi Ren Fengjiao beberapa wajah, maka Anda harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Kebetulan saya juga memiliki dua pelamar di sini, keduanya adalah siswa berprestasi. Takut mereka bisa bersaing satu sama lain dalam hal kualifikasi akademik dan kemampuan bisnis. Jika Anda tertarik, saya janji, Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan." "Semua yang aku inginkan." Cui Bebe mengerutkan kening, menatap Ye Tianzong, dan bertanya dengan curiga, "Dasar idiot, apa yang kamu tahu? Jika kamu menginginkan platform besar, kamu bahkan tidak bisa memandang rendah Rens Group, apalagi toko hotpot kami. Jadi, keinginan terbesarmu seharusnya membiarkan ayahmu memberikan sejumlah uang untuk membiarkanmu memulai bisnismu sendiri, kan? Sayangnya, Anda masih muda dan belum mengalami operasi yang sebenarnya, jadi ayah Anda tidak bahagia, jadi bibi kedua saya membawa Anda ke sini. Sebenarnya itu untuk Anda berlatih, tetapi Anda tidak bahagia, jadi, menurut pendapat saya, Anda tidak mencapai apa-apa. Apakah Anda salah?"
Ye Tianzong hanya menebak menurut pikirannya sendiri. Apalagi jika dia memverifikasi dengan benar, dia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan uang. Anda. Tampaknya kata-kata Ye Tianzong menyentuh hati lawan. Cui Beibei sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tuan Ye, lihat, Nona Ren sedang membicarakan sesuatu, dan kita semua ada di sini. Anda berkata, Anda dapat memutuskan tes ini, lalu. Yu Xiaoqing bertanya secara kebetulan. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Ye Tianzong di dalam hatinya, bagaimanapun juga dia adalah suami Ren Yurou, dan dia tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Dan dari pengamatannya, Cui Beibei tidak perlu ditakuti, tetapi Sue Xiaotian adalah lawan yang tangguh. Sue Xiaotian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat seperti itu, seseorang harus tetap low profile dan menilai situasinya. Tidak masalah. Ye Tianzong sedikit mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kalau begitu kalian berdua, ikut aku. Tunggu. Cui Beibei berteriak, merasa kesal dengan berjalan mendekat dan berkata, konyol. Ye Tianzong, ya, saya tidak suka restoran hotpot Anda. Tapi karena Anda ada di sini, Anda bisa mencobanya. Kalian berdua melamar pekerjaan. Atau, itu terlihat bagus, tetapi dibandingkan dengan saya, tidak ada bandingannya. Lagi pula, saya datang ke sini hari ini karena Bibi Ren mengatakan bahwa saya dapat membuktikan diri kepada ayah saya, jadi saya tetap tidak pergi. Baiklah, apa akan kamu lakukan? Sungguh, jika kamu bisa membuktikan diri, ayahmu akan memberimu sejumlah uang untuk membuka toko. Itu benar. Mendengar kata-kata Cui Beibei, Ye Tianzong punya ide di benaknya. Cui Beibei ini tidak perlu kemana-mana, dia hanya bekerja sebagai general manager di restoran hotpot ini. Uang sebelumnya, soal Teluk Hailong tidak akan disebutkan, bisa digunakan sebagai investasi. Adapun dua pelamar, mereka sebenarnya belajar dengan pangeran, datang ke sini untuk Cutsin. Ayo, Yurou. Itu dia. Ren Fengjiao, yang tampaknya memiliki kesepakatan di sana, memimpin Ren Yurou. Alisnya mengerutkan kening sebelumnya, tetapi sekarang menjadi sangat santai, sepertinya mereka berdua berdiskusi dengan menyenangkan. Tianzong, dua pelamar ini, biarkan mereka kembali. Aku baru saja berdiskusi dengan Yurou, aku akan membuat keputusan dan membiarkan Beibei menjadi manajer umum di sini. Nona Ren, apa maksudmu? Sebelum Ren Fengjiao selesai berbicara, Yu Xiaoqing, yang memiliki kepribadian yang relatif impulsif, segera mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, kamu meminta kami datang untuk wawancara. Kamu tidak melakukan apa-apa dan menyuruh orang itu pergi. Bukankah begitu tidak pantas? Sue Xiaotian menundukkan kepalanya diam-diam, menonton dengan tenang. Ren Yurou juga merasa malu, dan ketika dia hendak berbicara, Ren Fengjiao juga sangat memaksa, dan berkata dengan dingin, ini adalah toko yang dijalankan oleh keponakanku, dia merekrut orang sesuka hatinya, kami menginginkan apa yang kami inginkan, dan membiarkan kami pergi jika kami tidak menginginkannya. Sekarang, kami sudah memiliki seseorang untuk dipilih, jadi jika kalian berdua masih belum pergi, apakah kalian masih menunggu untuk tinggal untuk makan siang? Nona Ren, ini. Yu Xiaoqing sangat kesal, tapi dia tidak langsung marah, tapi menatap Ren Yurou. Meskipun Ren Yurou memiliki percakapan yang baik dengan Ren Fengjiao, mungkin tidak tepat untuk mengusirnya secara langsung. Dia harus menjelaskan pada saat itu, tetapi Ye Tianzong datang, meraih tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat kepalanya. Dan menatap Cui Fengjiao, Beibei berkata, kamu memiliki kemampuan, tetapi tidak melalui metode ini untuk membuat orang menjauh, jika tidak. Berhenti bicara omong kosong. Cui Beibei menyela Ye Tianzong, memandang Ren Fengjiao, dan berkata, Bibi Ren, saya memiliki kesepakatan dengan ayah saya, dan kebetulan Anda membawa saya ke sini hari ini, jadi saya juga ingin membuktikan diri. Meskipun toko ini, benar-benar overqualified untuk melakukannya, tetapi saya juga ingin membuktikan diri. Jangan salah paham, saya tidak terlalu ingin bekerja di sini, setidaknya tidak apa-apa membandingkan dua pelamar ini. Bukan Beibei. Maksudku, kamu akan menjadi manajer umum di sini. Aku baru saja mendiskusikannya dengan Yurou. Kamu tidak perlu. Tidak. Cui Beibei sangat keras kepala, dan berkata dengan tegas, saya ingin melamar pekerjaan secara adil dengan mereka berdua. Tentu saja, mereka bukan lawan saya. Bahkan jika saya berhasil, saya tidak akan menjadi manajer di toko kecil ini, dan saya tidak punya masa depan. Saya hanya ingin ayah saya tahu bahwa saya mampu. Ini. Tidak masalah. Efek ini yang saya inginkan.
Ye Tianzong tahu bahwa Cui Beibei ini adalah kuda liar yang melarikan diri. Itu harus dijinakkan dengan baik. Dan Ren Fengjiao dan Cui Haoyang di belakangnya, jika mereka memanfaatkannya dengan baik, mereka tidak hanya bisa mendapatkan uang dari restoran hotpot ini dengan lancar, tetapi mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk menekan Ren Fengjiao dan Ren Fengping. Dia sangat jelas. Menurut aturan, Ren Dongguo adalah pewaris tunggal. Tahun-tahun ini, karena nenek lebih menyukai wanita daripada pria, dan kesehatannya buruk, dia sama sekali bukan ahli waris. Dalam analisis terakhir, dia adalah akar dari Zheng Miaohong, dan Ye Tianzong harus membuka jalan bagi lelaki tua itu, jadi dia harus membuat rencana terakhir. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan ini untuk bersaing dengan dua pelamar kami, Bibi. Jika kamu menang, kamu tidak perlu menjadi manajer di sini, dan itu juga merupakan alat tawar-menawar untuk ayahmu. Dan keduanya, jika kamu menang, ini adalah alat tawar-menawar bagi kita. Setelah ujian, jika kamu tidak bisa dibandingkan denganku, kurasa tidak cocok bagi kita untuk bekerja di sini, Yurou, bagaimana menurutmu? Ini, tidak. Itu harus dilakukan. Ren Fengjiao masih menolak, tetapi Cui Beibei tegas dan bahkan mengancam jika dia tidak setuju, dia akan berbalik dan segera pergi. Pada akhirnya, terpaksa tidak melakukan apa-apa, Ren Fengjiao tidak punya pilihan selain setuju. Dan Yu Xiaoqing merasa lebih terhina, dan tiba-tiba berkata, seorang gadis kecil, dia benar-benar tahu apa yang dia mampu, dan dia tahu bahwa dia memiliki seorang ayah. Ini adalah takdir yang baik. Kamu tidak harus keluar untuk lamar, seseorang akan mengatur untuk Anda. Pekerjaan, tidak seperti kita, harus berlarian sendiri. Kalau begitu, ada 3 pelamar hari ini, Mes. Ren dan Mer. Ye, katakan padaku, bagaimana kita harus membandingkan kita bertiga. Dibandingkan dengan konfrontasi tit for tat Yu Xiaoqing, Sue Xiaotian langsung ke intinya, menghindari yang penting dan mengatakan, Nona kamu kuat dan tegas, Nona Cui lincah dan imut, saya malu pada diri saya sendiri, tetapi karena saya di sini hari ini, saya juga ingin melawan mereka berdua. Bab 242. Bagaimana membandingkan? Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik, tapi jangan khawatir, dia harus melakukan persiapan. Ren Fengjiao masih berdebat dengan Cui Beibei, dan mereka berdua tersipu dan sedalam leher. Meskipun Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian adalah pesaing, tetapi karena ada Cui Beibei di tengah, keduanya masih berkumpul dan mengobrol dengan suara rendah, sepertinya mereka merencanakan secara diam-diam. Dan manfaatkan upaya ini. Di permukaan, mereka sedang mendiskusikan tes tersebut, tetapi sebenarnya mereka perlu berkomunikasi terlebih dahulu. Tianzong, obat apa yang kamu jual di orang itu? Ren Yurou bingung. Melihat situasi di depannya, itu berbeda dari apa yang dia pikirkan, entah kenapa hatinya sangat terganggu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Ye Tianzong tersenyum ringan, dan berkata dengan ringan, begitu, mari kita bicara tentang obat apa yang dijual Ren Fengjiao. Katakan padaku apa yang dia katakan tadi. Kita berdua, pertama ventilasi sebelumnya, jika tidak. Petik 2. Aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Intinya, aku berjanji pada bibiku yang kedua bahwa Cui Beibei akan menjadi manajer umum restoran hotpot kami. Meskipun dia hanya seorang gadis kecil, dia tidak terlihat sangat baik. Sulit untuk mengelola, tetapi selama saya dapat mendukung restoran hotpot, saya akan bekerja lebih keras, dan kemudian saya akan mengawasinya dan berhenti main-main. Itu tidak akan berhasil. Ye Tianzong mendengar implikasi dari kata-kata ini. Jelas, Ren Fengjiao yang setuju untuk memberikan uang, tetapi prasyaratnya adalah Cui Beibei harus dilayani dengan baik dan dia harus menjadi manajer umum di sini. Menurut pendapatnya, Cui ini Beibei adalah seorang pemuda yang manja, tidak mungkin membiarkannya main-main di sini. Belum lagi, Anda tidak dapat mempercayai satu pun tanda baca dalam kata-kata dari dua saudara perempuan Fengjiao. Sayang, aku khawatir kamu harus mendengarkanku tentang masalah ini. Meskipun Ren Fengjiao mungkin telah menjanjikan sesuatu kepada Anda. Namun, bahkan setelah menandatangani perjanjian, Anda dapat melakukan hal semacam ini untuk menyesalinya. Apakah Anda masih mempercayai janji lisan mereka? Baru saja, saya mengobrol dengan Cui Beibei, saya tahu caranya untuk melakukannya. Meskipun, saya kadang-kadang mengalami kejang, tetapi saya sangat terjaga sekarang. Semuanya sudah siap untuk restoran hotpot ini, dan saya tidak ingin kita mati sebelum fajar, Anda tahu maksud saya. Tetapi saya, Ren Yurou ragu untuk berbicara. Ye Tianzong mengatakan ini. Kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Memang. Baru saja,
Ren Fengjiao sepenuhnya setuju pada dirinya sendiri, tetapi dia masih bergumam di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa kehilangan muka ketika bantuan ada di sini, dan sekarang setelah Ye Tianzong mengingatkannya, itu benar. Namun, dia masih kecil khawatir dan berkata, Tianzong, katakan padaku, jika kamu tidak setuju dengan masalah Ren Fengjiao, apa yang akan kamu lakukan? Di sini, Ren Fengping tidak akan memberikan uang. Sisi Ren Fengjiao juga bertele-tele, dan sekilas tidak terlalu bisa diandalkan. Lalu di sisimu, apa gunanya seorang Cui Beibei? Kamu tidak bisa mengatakan, ayahnya adalah Cui Haoyang, jadi kamu bisa berharap dia membayarnya. Mengapa tidak? Ye Tianzong tidak berkomitmen, dan berkata sambil tersenyum, buatlah keributan tentang Cui Beibei, dan Anda akan mendengarkan saya tentang masalah ini. Jangan khawatir, kami adalah suami dan istri, dan saya harus membantu Anda. Selain itu, Anda sepertinya tidak peduli seberapa besar metodenya, biarkan saya mencobanya dengan metode lokal, lalu, untuk operasi selanjutnya, Anda hanya mendengarkan saya dan biarkan saya mengaturnya. Bagaimana menurut Anda? Saya. Ren Yurou secara naluriah ingin berdebat lagi, tetapi menatap Ren Fengjiao yang terus-menerus berkomunikasi dengan Cui Beibei, dia akhirnya mengambil keputusan. Ren Fengjiao ini, benar-benar tidak percaya. Bukan hanya dia, tapi Ren Fengping dan seluruh keluarga Ren tidak bisa dipercaya. Sudah menjadi kejadian umum bagi mereka untuk kembali pada apa yang mereka janjikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mudah ditangani. Ye Tianzong tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, lihat saja. Ini sangat sederhana. Kami di sini untuk merekrut orang hari ini. Ada 3 kandidat untuk posisi manajer umum. Jangan mengobrol santai di sini, dan coba keterampilan kami dalam sementara. Cui Beibei ini, saya bertekad. Apakah kamu siap? Tianzong. Ye Tianzong terkejut, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, mengatakan, maksudku, dia harus patuh. Ayahnya menginvestasikan uang di restoran hotpot kita, tetapi perjanjian kita sebelumnya tetap tidak berubah. Restoran hotpot ini harus menjadi milik kita. Sedangkan untuk kakak beradik Ren Fengjiao, termasuk grup Ren, saya percaya bahwa setelah kejadian ini, akan ada ketidakpuasan di antara mereka. Saya harus membuat rencana agar ayah mendapatkan kembali kendali atas grup Ren. Oke, sudah diselesaikan seperti itu. Sedangkan untuk Anda, pikirkan baik-baik. Ketika kami ingin membuka restoran hotpot, strategi operasi kami. Lokasi yang bagus, dengan arus pelanggan yang begitu besar, kami harus membuat bisnis lebih besar dan lebih kuat. Kami akan tetap menghitung di masa depan. Biarkan ini menjadi toko utama, dan buka cabang di tempat lain. Setelah berbicara, Ye Tianzong tidak terlalu banyak bicara omong kosong, dia bangkit, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Oke semuanya. Istri saya dan saya sudah membahasnya. Hari ini, Miss Yu, Tuan Sue, dan Cui Beibei. Panggil aku Nona Cui. Cui Beibei tidak terlalu tua, tetapi dia masih kecil, dan segera berkata dengan bangga, saya sudah dewasa, dan saya tidak mengenal Anda, jadi jangan dekat-dekat dengan saya, dan bicarakan hal-hal. Saya kekurangan waktu, dan aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Biarkan aku menjagamu di sini, cepatlah bertarung dengan 2 orang ini. Ini hanya masalah kecil. Hei, aku bilang kamu jalang. Yu Xiaoqing tidak tahan, dan hendak berdebat, tetapi Sue Xiaotian di samping buru-buru meraihnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, Nona Yu, hari ini, tidak peduli siapa yang menang di antara keduanya. Kami berdua mencapai ada konsensus bahwa restoran hotpot ini pasti memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tak perlu dikatakan, etalase sebesar itu bisa disewa di jalan pejalan kaki, dan sewanya hanya 100.000. Potensi di balik ini restoran tidak bisa diremehkan. Jadi, kita tidak bisa kehilangan yang besar karena yang kecil. Mendengar kata-kata Sue Xiaotian, Yu Xiaoqing tidak mengabaikan urusan saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dengan tulus mengulurkan telapak tangannya ke Sue Xiaotian, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Sue, terima kasih atas pengingat Anda, tidak peduli bagaimana kita menang atau kalah. Saya pikir kita bisa menjadi teman di masa depan, dan saya harap kita bisa saling membantu di masa depan. Setelah itu, keduanya berjabat tangan. Adegan ini, di mata Ye Tianzong, membuat beberapa perubahan kecil pada rencana awalnya. Orang yang dapat membiarkan 2 orang bersaing satu sama lain akan membentuk ikatan satu sama lain, dan kemudian mereka akan sepakat di dunia luar. Meskipun Cui Beibei bukanlah karakter pribadi, cukup bermanfaat untuk mengatakannya seperti ini.
Oke, Nona Cui, apakah ini kantor pusatnya? Ye Tianzong tetap tenang, tetapi mengangguk sesuai dengan niat Cui Beibei. Gadis itu tidak terlalu peduli tentang itu, dan melihat penampilan misteriusnya, Ren Fengjiao juga bergumam di dalam hatinya. Nyatanya, Ren Yurou, gadis ini, masih bisa dimainkan. Tapi orang bodoh ini sering tidak bermain kartu menurut akal sehat, dan dia juga khawatir pihak lain akan membuat masalah. Namun, dengan masalah saat ini, dia tidak memiliki solusi lain yang baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat terus bekerja di perusahaan di luar dan masih dibebani hutang, dia tidak akan mau kembali ke perusahaan Grup Ren untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Awalnya didiskusikan dengan kakak saya, tapi siapa tahu dia juga akan datang untuk mendapatkan properti ini. Dia ada di grup dan memiliki akar yang dalam, jadi saya tidak bisa membandingkan. Satu-satunya kemungkinan sukses adalah memenangkan pemegang saham kedua. Dengan dukungannya, maka dalam pemilihan umum ini, saya bisa keluar sebagai pemenang. Tetapi, Cui Haoyang ini benar-benar terlibat dengan Ren Fengping. Sedangkan untuk diri saya sendiri, jika saya ingin berhasil mendapatkan kembali ketergantungan saya harus bekerja keras dari putrinya. Tidak, secara pribadi, atur Cui Beibei terlebih dahulu, yang bisa dianggap sebagai alat tawar-menawar bagi saya untuk bernegosiasi dengan Cui Haoyang. Namun, bukan masalah besar untuk membujuk Ren Yurou, tapi si bodoh ini, level ini tidak terlalu mudah. Oke, berhenti bicara omong kosong. Cepat, katakan padaku, bagaimana kamu membandingkan? Cui Beibei berkata dengan sedih. Dan Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, yang mencapai kesepakatan di sana, juga mengikuti. Saat ini, Ren Yurou juga berjalan mendekat. Di bawah sorotan, Ye Tianzong mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu, karena semua orang sedang terburu-buru dan waktu mereka terbatas, ayo cepat. Setelah berdiskusi dengan istriku, hanya ada satu ujian untuk kalian bertiga hari ini. Artinya, Anda juga pernah melihat toko ini baru disewa dan belum dibuka. Kemudian, langkah selanjutnya adalah perencanaan departemen, cara berkomunikasi secara paralel, penataan meja, kursi dan bangku, serta kepegawaian. Sebagai general manager, hal-hal ini harus dilakukan sendiri. Anda perlu membangunnya di tahap awal, sehingga siapapun yang membangun infrastruktur ini akan menang. Mendengar pengaturan Ye Tianzong, baik Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian tampak bermartabat, mudah untuk berbicara, tetapi sulit untuk berjalan. Tes ini memperhatikan pola orang dan keakraban dengan jenis pekerjaan, terutama koordinasi secara keseluruhan, jika tidak ditangani dengan baik akan mudah runtuh. Ye Tianzong ini, yang lain mengatakan dia bodoh, sebenarnya terlihat lebih pintar dari orang lain. Tuan Sue, tampaknya bos masa depan kita akan memiliki persyaratan yang sangat tinggi, kata Yu Xiaoqing sambil berpikir. Dan Sue Xiaotian sedikit mengangguk, dan berkata dengan lebih percaya diri, meskipun agak sulit, saya percaya pada kemampuan dan kemampuan profesional kita berdua. Kemudian, selanjutnya, kita akan menyeberangi lautan dan masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Mendengus. Meskipun suara mereka berdua tidak terlalu keras, mereka masih terdengar jelas di telinga. Setidaknya, di telinga Cui Beibei, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, apa yang seharusnya saya bicarakan, hanya hal kecil ini. Apakah ini layak untuk kehati-hatian Anda, dan Anda masih disebut murid yang brilian? Di mata saya pendapat, itu bahkan tidak sebagus orang bodoh. Anda, Yu Xiaoqing hampir berkonflik dengan Cui Beibei. Pada akhirnya, Sue Xiaotian membujuknya. Adegan ini, di mata Ye Tianzong, semakin memperkuat pikirannya. Cui Beibei ini adalah anak besar, biasanya memakan apa yang ada di mangkuk dan melihat apa yang ada di dalam panci. Kedua orang itu, Yu Xiaoqing, dari jurusan terkait, setelah mendengar permintaan mereka, mereka sudah mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Tapi Cui Beibei ini tidak berguna kecuali keras kepala. Jika bukan karena keberuntungannya dan memiliki ayah yang kaya, mungkin itu akan sangat buruk. Jadi, dia tidak terlalu banyak menunda, tetapi terus berkata, oke, kerja, saya sudah mengaturnya. Kalau begitu, selanjutnya silahkan masuk, ambil kertas dan pulpen, yang satu perencanaan, dan yang lain gambaran detailnya. Batas waktunya 3 jam. Sekarang jam 9 pagi. Hakim terakhir adalah saya, istri saya, dan Mes. Ren Fengjiao dan Ren Fengjiao Ren untuk berkomentar bersama, apakah Anda punya pendapat? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.